Sesuai jadwal pertemuan yang telah disepakati sebelumnya, klien Mia bertemu dengan Vera dan Fatia untuk membahas kerjasama pembuatan 500 seragam kerja di PT FA bagi karyawan di perusahaannya. Selamat pagi Bu Mia, terima kasih sudah datang. Kami senang bisa mendapatkan kesempatan untuk bekerja sama dengan perusahaan ini. Selamat pagi Bu Vera dan Bu Fatia, terima kasih sudah menerima perusahaan saya. Semoga kerjasama ini berjalan dengan baik. Sebelum membahas lebih lanjut, kami ingin memastikan bahwasannya seluruh ketentuan kerjasama dapat dipahami dengan jelas, agar tidak ada kesalahpahaman di kemudian hari. Tentu Bu, saya sudah membaca dan memahami ketentuan kerja yang waktu itu kita sepakati. Di sini kami sudah merincikan biaya, jadwal produksi, dan waktu pengerjaan yang dapat kita diskusikan bersama Ibu. Berdasarkan perhitungan perusahaan, total biaya produksi untuk 500 seragam itu sejumlah 100 juta rupiah dengan waktu pengerjaan 1 bulan. Baik Bu, saya setuju dengan harga dan waktu pengerjaan yang barusan Ibu Fatia sebutkan. Selanjutnya, kami akan berusaha menyelesaikan pesanan sesuai dengan kualitas yang telah kami sepakati. Namun, saya perlu menekankan bahwasannya setelah barang diterima, wajib melakukan pembayaran paling lambat 30 hari setelah barang diterima. Karena ketentuan ini tercantum dalam kontrak dan bersifat mengikat. Baik Bu, saya memahami ketentuan yang tadi Ibu sebutkan. Kami yakin kerjasama ini akan berjalan dengan lancar karena kedua belah pihak memiliki komitmen yang sama. Dan apabila terjadi keterlambatan pembayaran, perusahaan kami berhak mengambil langkah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian. Saya menyetujui dan memahami ketentuan yang tadi Ibu sebutkan. Baik Ibu, mungkin di sini ada dokumen yang harus kita tanda tangani untuk perjanjian kerjasama. Oke, baik. Dengan ditandatanganinya dokumen ini, kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Baik Bu, saya harap kerjasama ini memberikan manfaat untuk kedua belah pihak. Kami juga berharap demikian Ibu. 1 bulan kemudian, PT FA berhasil menyelesaikan produksi 500 seragam kerja tepat waktu. Seluruh pesanan diterima dengan baik oleh kliennya. Namun hingga batas waktu pembayaran yang telah disepakati berakhir, kliennya belum melakukan pelunasan. PT FA telah beberapa kali menghubungi kliennya untuk meminta kepastian pembayaran, tetapi belum memperoleh hasil yang jelas. Maka dari itu, PT FA mengundang kliennya untuk menghadiri pertemuan guna membahas keterlambatan pembayaran tersebut. Sebelum dilakukannya pertemuan, PT FA memerintahkan Vera dan Fatia untuk menagih dengan strategi baru, yaitu menggunakan strategi good cop and bad cop. Selamat pagi Bu Mia. Saya langsung saja ke pokok pembahasannya. Perusahaan Ibu pada saat ini telah melewati pembayaran pada batas waktu yang telah dijanjikan dalam kontrak. Selamat pagi Bu Vera dan Bu Fatia, mohon maaf atas keterlambatannya. Saya sudah menerima permintaan maaf berkali-kali Bu. Namun pada detik ini, sampai hari ini, perusahaan Ibu belum membayar sedikit pun. Bahkan tidak memberikan kejelasan yang jelas. Jadi gini ya Bu, ada kendala dari kondisi keuangan perusahaan kami, yaitu klien tidak membayar pembayaran utangnya. Dengan hormat Bu Mia, masalah internal perusahaan Ibu itu di luar tanggung jawab perusahaan kami. Karena perusahaan kami telah memberikan kewajiban yang seharusnya kepada perusahaan Ibu. Saya memahami hal tersebut Bu, bahwasannya itu masalah internal perusahaan. Tetapi saya bilang kayak gitu supaya Ibu bisa memahami tentang perusahaan kita. Bahkan berdasarkan perjanjian yang telah ditandatangani, perusahaan kami memiliki dasar untuk menempuh langkah hukum karena atas keterlambatan pembayaran ini. Harapan saya masalah ini tidak dibawa sejauh ini Bu. Baik Ibu, saya yakin Ibu masih memiliki tetap baik untuk menyelesaikan kewajiban ini. Maka dari itu, sebelum kita membahas lebih lanjut, kami ingin mendengarkan solusi apa yang Ibu tawarkan untuk masalah ini. Iya, Kak, terima kasih ya. Sebenarnya saya ingin menyelesaikan masalah ini, tetapi terkendala oleh keuangan perusahaan.
Kondisi keuangan tidak menghapus kewajiban yang telah disepakati dalam kontrak, Bu. Baik Bu Fatia, mungkin solusinya bagaimana agar pembayaran dilakukan dalam waktu yang dekat. Saya setuju untuk mencari solusi, tapi saya tidak ingin mendengar janji saja, Bu. Saya setuju, saya sepakat untuk mencari solusi. Bu Mia, jika dikasih kesempatan terakhir, berapakah nominal realistis yang dapat Ibu bayarkan dalam jangka waktu dekat? Baik Bu, perusahaan kami sanggup membayar 50% untuk minggu ini, tetapi 50% lagi di bulan nanti. Bagaimana kami bisa mempercayai hal itu, Bu? Karena pembayaran sebelumnya saja tidak terrealisasi. Saya mengerti Bu dengan keraguan Ibu tersebut. Apa jaminan kali ini berbeda, Bu? Perusahaan kami siap membuat pernyataan dan perjanjian baru sebagai komitmen yang baru, Bu. Menurut saya itu solusi yang baik, Bu, karena dengan perjanjian tambahan, kedua pihak memiliki kepastian. Baik, tetapi saya memiliki syarat. Apa syaratnya, Bu? Pembayaran pertama sebesar 50% harus dilakukan paling lambat minggu ini. Jikalau tidak, perusahaan kami akan mengambil langkah yang dimana sudah disepakati dalam kontrak, Bu. Baik, Bu, saya setuju dengan persyaratan Ibu. Oke, kemudian untuk sisa pembayarannya kita lakukan setelah 1 bulan pembayaran pertama dilakukan. Saya setuju, Bu, kalau kayak gitu. Baik. Dan saya tegaskan kembali ya, Bu. Ini kesempatan terakhirnya yang kami berikan kepada Ibu. Saya memahami hal tersebut dan saya akan membayar seluruh kewajiban saya. Baik Ibu, terima kasih atas komitmennya. Kami harap masalah ini dapat diselesaikan dengan baik tanpa mengganggu kerjasama untuk kedepannya. Kami akan memegang komitmen yang Ibu buat pada hari ini. Oke, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan membayar seluruh kewajiban saya sesuai dengan kontrak. Baik, mungkin terima kasih atas waktunya berkenan ke sini. Dicukupkan saja. Dari permasalahan yang terjadi, kedua belah pihak akhirnya berhasil mencapai kesepakatan melalui proses negosiasi. Mia bersedia melakukan pembayaran secara bertahap sesuai jadwal yang telah disepakati dan menandatangani perjanjian tambahan sebagai bentuk komitmen. Kasus ini menunjukkan terjadinya wan prestasi karena pihak Mia tidak memenuhi kewajiban pembayaran sesuai waktu yang telah ditetapkan dalam kontrak. Namun melalui strategi negosiasi Good Cop and Bad Cop yang dilakukan oleh Vera dan Fatia, PT FA berhasil memperoleh kepastian pembayaran tanpa harus menempuh jalur hukum. Kesimpulannya, komunikasi yang efektif, sikap tegas, serta kemauan untuk mencari solusi bersama sangat penting dalam menyelesaikan konflik bisnis. Dengan adanya kesepakatan baru, hubungan kerjasama antar kedua perusahaan tetap terjaga dan kewajiban masing-masing pihak dapat dipenuhi. Baik Ibu, saya yakin Ibu masih memiliki itikat baik untuk menyelesaikan pembayaran utangnya. Dengan hormat dunia, bahwasannya masalah Terima kasih Bu Vera dan buat iya saya bisa jadi bahkan berdasarkan keuangan perusahaan tidak menghapus kewajiban yang telah ditandatangani.